Halo semuanya, kembali lagi bersama Agan yang akan membahas alur cerita film action, thriller, dan lain-lain. So, demi kebahagiaan kita bersama, bagi yang belum order tiket film 21, bisa langsung aja order tiketnya ya. Tenang, ini semua gratis. Cukup kalian klik aja tombol warna merah ini. Gampang banget kan? So, tanpa berembe-embean lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang manajer dari perusahaan Aion yang bergerak di bidang jual beli usia hidup manusia. Dan orang itu bernama Max. Di sini, Max lagi ngelobi ABG yang baru nginjak umur 18 tahun dari keluarga miskin buat membeli 15 tahun umur anak itu dengan harga 700.000 euro. Karena anak itu gak ada pilihan lain untuk membantu keluarganya dari kemiskinan, dia pun setuju dengan tawaran itu. Wenn du was Besseres. Wie soll ich das meinem Mädchen erklären? Max pun ini lanjut kembali ke kantornya. Entspann dich. Ich war bei Dennis Bonder. Der war... Saat sudah sampai, dia langsung bergegas ke acara penghargaan karyawan terbaik season ini. Hier hat sich einiges einfacher gemacht. Grundstück Bastard. Und jetzt raus mit dir. Dan ternyata, Max ini menang penghargaan manajer donasi terbaik Aeon dengan mendapatkan donasi senilai 276 tahun. Kemudian, kita diperkenalkan dengan pimpinan dari perusahaan Aeon ini yang bernama Sophia Tyson. Sind uns durch seinen frühen Tod unwiederbringlich verloren. An Friedrich Schiller, Frida Kahlo, sofort jeden gegenwärtigen und... Sedangkan di tempat lain, ada seorang wanita yang lagi pengen nambahin umurnya di tempat Aeon ini. Dan ternyata ada penyusup di sana. Orang itu dari grup penentang dari program donasi ini. Mereka adalah dari grup Adam. Bisher ohne Erfolg. Adam hat sie... They reduce human beings to cattle. Der Polizei Antiterroreinheit. Ich werde als erstes alle... Dan di jalan kita diperlihatkan istri dari Max ini yang bernama Elena. Wird er sehr eifersüchtig. Wir uns jetzt bald was am See leisten. Layaknya sepasang kekasih, mereka pun lagi membahas rumah, anak, dan juga uang. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat orang tuanya Elena buat makan malam di sana. Was mit Rudi? Kollege, wie kommt es dann, dass die Armen immer früher Standard zu genießen? Kannst du das irgendwie für mich arrangieren? Kemudian, saat mereka ini mau pulang, ternyata ada kebakaran di sana. Yang adalah itu rumah mereka. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke asuransi buat ngeklaim kebakaran ini. Di sini petugas di sana ngasih tahu kalau sumber kebakaran itu adalah sebuah lilin. Yang mana itu berarti kesalahan mereka yang teledor. Yang alhasil klaim mereka pun ditolak di sana. Dan harus membayar sisa cicilan rumah itu ke bank sebesar 2,5 juta euro. Di sini, Elena ternyata membuat jaminan umurnya ke bank tanpa sepengetahuan si Max. Yang mana 2,5 juta kalau dikonversikan ke umur itu sekitar 40 tahun. Ich weiß es nicht, wie kann man das... Oder du sagst mir nicht... Kein Match in der Datenbank. 1 Million, das sind ungefähr. Saat selesai, mereka ini diberhentikan polisi yang menangkap Elena, biar dia tidak kabur. Zum Fazit begleiten. Kommen Sie. Was? Keesokan harinya, Max di kantor dia mencoba minta pinjaman ke Sophia Tyson yang merupakan bosnya. Dan Tyson pun bilang, kirimkan dokumen yang nanti dia akan usahakan. Dan beberapa hari kemudian, ternyata Tyson ini juga ngabarin Max PHP.
Yang mana hari ini adalah hari Elena diambil umurnya. Max dan pengacaranya pun masuk ke dalam buat menjenguk si Elena. Namun pas sudah di dalam, Max ternyata nggak bisa ngejongin si Elena karena pasien nggak boleh ditemuin pada hari H yang sudah peraturan dari sana. Max yang nggak terima itu, dia pun nekat masuk ke dalam. Dan dia malah ditangkap di sana. Untunglah ada pengacaranya yang ngebebasin si Max ini. Dan hari pengambilan umur Elena pun dimulai. Die Pfändung soll in das Zeitfenster umgehend nach erfolgtem Eingriff durch die Aeon AG. Setelah selesai, mereka berdua pun pulang ke hotel yang pasti low budget. Ternyata, efek dari pengambilan umur itu udah mulai kerasa sama si Elena, yang mana hari ke hari tubuhnya ini jadi menua. Kemudian, Max pun dapat WA dari kantornya buat ke sana. Yang mana Max ke sana dikasih tahu kalau dia sekarang naik jabatan, yaitu manajer senior. Max yang kesal pun dia bilang gak sudi buat kerja di sana. Setelah itu, pas lagi jalan, Max ini ngelihat si Tyson, dan dia pun langsung bergegas ke sana. Namun pas sudah di sana, Max ini malah dicuekin gitu aja sama si Tyson. Kemudian pas sudah di rumah, Max ini ngelihat istrinya ini udah menua. Dan dia pun masih nyoba buat bahagian istrinya dan tetap cinta. Namun di sini, Elena yang minder kalau saat ini dia jadi tua. Dia pun jadi gak nyaman sama si Max dan menyuruhnya buat keluar. Saat Max lagi galau di taman, dia kedatangan bocil yang nawarin narkoboy buat penenang dia. Kemudian Shin pun berpindah ke rumah sakit, yang mana Elena ini lagi dirawat di sana. Yang ternyata selama ini Elena lagi hamil, dan sekarang dia malah keguguran efek dari pengambilan umur itu. 40 Jahre auf einmal entziehen, das ist völlig unverantwortlich. Dari kejadian itu, Elena mutusin buat tinggal sama orang tuanya demi kebaikan mereka. Wir beide. Mit rein. Setelah itu, Max pun pergi ke taman lagi, dan dia ngikutin bocil yang kemarin. Dan ternyata, bocil itu adalah orang dewasa yang menjalankan perawatan biar awet muda kayak gitu. Max pun yang butuh dokter itu, dia pun minta kontaknya. Dengan membayar uang 30.000 euro, Max pun bikin janji sama dokter itu yang bernama Dr. Burke pada minggu depan. In der Klinik. Diese sind exakt 6 Stunden gültig. Setelah itu, Max pun membeli sebuah senjata ilegal buat rencananya nanti. Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie hat sich zu einem Interview bereit erklärt. And thankfully, more people are joining us every. Kemudian setelah itu, Max pun berencana buat nyulik Station dengan ngikutin Station ini sampai ke kuburan. Karena momennya pas, yang mana Tyson ini lagi sendiri, Max pun mulai aksinya. Kemudian di rumah sakit, Elena yang lagi kerja dia kedatangan Max yang ngasih tahu kalau dia punya solusi biar Elena ini bisa muda lagi. Versuch dich damit abzufinden. Dan saat sudah di tempatnya,
Max pun langsung nunjukin Tyson yang berhasil dia culik. Lalu ngejelasin kalau Tyson ini yang ngambil umurnya. Dan sekarang dia jadi kembali muda. Sedangkan di TKP penculikan, para pengawal Tyson ini lagi nganalisis pelaku dan melacak lokasinya. Rückseite, gebucht über einen Fake-Account, niemanden zuzuordnen. Kita balik lagi ke tempat si Max. Di sini terjadilah perdebatan dengan rencana Max ini, yang mana Elena nggak mau ngelakuin itu. Dan si Max udah telanjur nyulik. Dia pun udah nggak bisa mundur lagi. Sedangkan di luar, para polisi yang udah tahu lokasi dari si Max, mereka pun langsung bergegas OTW ke sana. Dan ya, Max pun sudah cabut dari sana dengan mobil lain. Dan juga identitas palsu buat mereka berlayar ke perbatasan Lituania. Sedangkan di tempat Victor dan Kaya, mereka ini lagi nyoba terus buat nyari keberadaan Max ini. Dan secara kebetulan, Victor ini ngeliat Elena sama Max dari foto orang yang sekapal dengan mereka. Di dalam kapal, Max dan Elena ini ngeliat banyak para polisi di pelabuhan. Yang mana mereka tahu kalau polisi itu pasti nyari mereka. Kemudian, Max pun punya sebuah ide. Yang ternyata Max ini menyandra keluarga yang ada di kapal itu buat ngebantu mereka lolos dari raja besar ini. Dan orang itu pun disuruh buat buka mobil belakangnya sama para polisi di sana. Namun di sini orang itu malah sangat gugup pas ditanya, yang ngebuat para polisi ini jadi curiga. Untunglah, dia bilang kalau dia gugup karena ditodong sama senapan. Yang hasil mereka pun lolos dari raja besar-besaran itu. We're sorry, sir. You're good to go. Setelah itu, Max pun ngelepasin keluarga itu dan langsung lanjut lagi perjalanannya. Sambil menunggu kabar dari dokter yang bakal ngebantu Elena ini. We crossed the border. Kemudian pas lagi berhenti, Tyson yang mereka culik malah bilang kalau dia ini anaknya, yaitu Mary Tyson, bukan Sophia Tyson. Di sini Max yang gak percaya, dia pun ngikat lagi si Tyson ini. Dan mereka pun lanjutin lagi perjalanannya buat nyari tempat persembunyian. Doch, natürlich, meine Tasche. Dan sampailah di sebuah hotel terbengkalai di sana. Kemudian, Tyson yang masih bilang kalau dia ini anaknya Sophia Tyson, dia pun terus ngomong dan mencoba memprovokasi kalau dia juga gak setuju dengan adanya donasi ini. Yang ngebuat Max dan Elena ini jadi berdebat kalau yang mereka culik ini ternyata memang anaknya. Di sini, Max gak peduli kalau memang benar itu anaknya. Karena DNA ibu dan anak biasanya pasti mirip. Blutsverwandte ersten Grades fassen. Die Konsequenzen von dem, was wir hier tun. Setelah dari perdebatan itu, Tyson ini bilang mau mandi. Yang ternyata ya, dia malah kabur dari sana sambil bawa HP si Max ini. Namun dia malah kesandut lumpur hidup di sana.
Dan untung ada Elena yang ngebantunya. Kemudian Elena pun mantau Tyson ini yang lagi mandi. Dan dia pun melihat sebuah fakta di sana kalau yang mereka culik ternyata memang anaknya si Tyson, yaitu Mary Tyson. Yang mana ada luka bekas donor umur di badannya Mary ini. Ellie pun kemudian ngasih tahu fakta itu ke si Max. Max yang tahu itu pun dia yakinin Ellie kalau dia adalah korbannya. Dan tetap fokus pada rencananya. Dan bercocok tanaman pun terjadi di sana. Sedangkan di tempat Victor, mereka sudah dapat lokasi Max ini dan bergegas cabut dari sana. Kemudian di tempat si Max, dia kedatangan kelompok Adam ke sana yang mengetahui kalau ada Mary Tyson di sana. Dan kelompok Adam ini langsung membawa mereka bertiga. Pas sudah sampai di tempatnya, anggota Adam yang nama Lid ini mengetahui semua kisah si Max. Sampai yang tidak diketahui si Max sendiri pun dia tahu. Dan terkuaklah sebuah fakta besar, yaitu Sophia Tyson ini ternyata sudah tahu kalau DNA Elena ini cocok dengannya. Dan menugaskan si Max ini buat ngebujuk Elena buat donor. Namun, di sini Max malah menikahinya, yang ngebuat Tyson ini gagal. Dan ambil cara lain dengan memberikan sebuah pinjaman ke bank buat Elena membeli rumah. Tapi, dengan jaminannya itu umurnya Elena ini. Lalu setelah itu mereka membakar apartemennya, yang membuat ekonomi Elena dan Max ini hancur. Dan setelah itu mereka menyita umurnya Elena ini. Kemudian Elena ini bilang kalau mereka nggak lebih baik karena membunuh orang. Alhasil Elena ini dikasih pelajaran buat nembak si Mary. Obviously you decided some time ago that you're stop your mother. Dan ya Elena pun gak berani nembak. Dan di sini dia dikasih tahu kalau kebanyakan orang akan melunak saat dipaksa menarik pelatuknya. Tapi jika kalau targetnya adalah orang yang berjas putih, tidak akan ada orang keberatan. Tak lama dari itu, Dr. Burke pun ngirim lokasinya. Yang mana itu cuman berlaku 6 jam aja. Sedangkan Max dan Elena ini masih ditahan di sana. Kemudian, Max pun diperintahkan buat nego sama Sophia Tyson buat masuk ke dalam seorang diri. Dan mereka pun sudah sampai di sana. Solange mir nichts passiert, passiert dir auch nichts. Max pun mulai nego. Dengan adanya Mary di tangan dia, Sophia pun setuju buat masuk ke dalam. Was sie getan haben. Meine Tochter ist unschuldig. Die Frau noch einmal zu bezahlen. 10 Millionen. Namun saat mau masuk, Kaya ini sadar kalau semuanya adalah jebakan. Yang mana si Max ini tahu kalau Sophia ikut dengan mereka. Dan tiba-tiba dan ya, ternyata Victor adalah mata-mata anggota dari grup Adam. Dan pertempuran pun terjadi di sana. Max di sini mencoba buat nyelamatin Elena, namun tiba-tiba mereka bertiga pun bergegas cabut dari sana. Namun di sini Elena malah ditodong sama si Mary. Dan tiba-tiba
Mereka pun langsung cabut dari sana buat ke tempat Dr. Bock. Namun pas di jalan, sikap mereka malah kebalik di sini. Yang mana si Max kasihan sama si Mary, sedangkan si Elena bertekad buat ambil umur si Mary. Dari perdebatan itu, tiba-tiba Max ini malah diturunin di sana. Elena yang udah bertekad, dia pun mulai ke lokasinya, yang mana tempat itu sangat sepi, horor tak berpenghuni. Dan tibalah beberapa mobil ke sana, yang ternyata itu adalah Dr. Bock. Dan Elena pun mulai operasinya. Setelah selesai, Mary ini pulang sendiri dengan berjalan kaki. Dan akhirnya dia bertemu dengan supir bis di jalan. Sedangkan di tempat si Max, dia ternyata pergi ke tempat camp pengungsian. Kemudian di bandara, Mary ini sudah sampai. Dan ternyata Sophia Tyson ini masih hidup di sana dengan menggunakan rompi anti peluru. Dan kita diperlihatkan orang kepercayaan Sophia Tyson, yaitu si kaya yang mundurin diri karena dia udah muak ngelakuin kejahatan ini. Keesokan harinya, Mary ini mulai ngalamin penuaan, dan di sini ibunya malah nggak mau donorin umurnya buat dia. Setelah itu, Shin pun berpindah ke pantai, yang mana di sana ada si Ellie yang sudah kembali semula. Namun di sini dia sedang hamil. Sedangkan dari kejauhan ada si Max memantau pemandangan yang tragis. Yang mana dia ngelihat kalau si Ellie ini udah sama orang lain. Anjas emang. Setelah itu, Max pun langsung cabut dengan kelompok barunya, yaitu Grup Adam. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Komen di bawah ya. Terima kasih yang sudah nonton dan juga order tiketnya. Bye-bye.